maupun yang ada di rumah masing-masing yang menyaksikan lewat streaming. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang hukum syirkah. Jadi kita akan membahas nanti ada beberapa pokok bahasan yaitu mengenai pengertian dari syirkah, kemudian hukum syirkah, kemudian rukun dan syarat syirkah, macam-macam syirkah islami dan berakhirnya syirkah. Melihat materinya yang cukup banyak, harapannya bisa kita selesaikan pada malam hari ini. Kalau tidak selesai mungkin kita lanjut pada hari Senin yang akan datang. Nah, saya juga menyiapkan satu materi lagi yang terkait dengan syirkah, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam praktek syirkah. Karena di dalam praktek syirkah itu ternyata banyak penyimpangan yang terjadi. Ya, sebagai contoh misalnya bagi hasil syirkah itu menggunakan persentase dari modal. Seharusnya bagi hasil syirkah itu persentase dari laba, bukan persentase dari modal. Nah, ini banyak sekali yang mengalami penyimpangan-penyimpangan seperti ini, nanti akan kita bahas setelah materi ini selesai. Jadi setelah materi yang basic, yang standar mengenai hukum syirkah yang standar, yang dasar ini kita pahami, nanti kita akan mencoba ada satu materi lagi yang saya siapkan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam praktek syirkah. Ya, dan penyimpangan-penyimpangan ini cukup banyak. Yang saya sebutkan tadi itu hanya contoh. Ya, ada orang yang menyertakan modal tapi dia minta bagi hasil, saya nanti minta bagi hasil 5% ya per bulan. 5% itu maksudnya 5% dari modal yang disetor. Nah, ini tidak boleh, yang benar adalah sekian persen dari laba, bukan sekian persen dari modal. Ya, ya ini tolong disesuaikan dulu, jangan pakai eko, kayaknya malah kurang bagus ya kalau pakai eko. Atau ekonya dikecilkan, ya. Baik, kita akan mulai kajian syirkahnya. Ini yang pertama kita akan mempelajari pengertian syirkah. Ya, ada pengertian secara makna bahasa atau etimologi dan pengertian secara syariat. Jadi yang pertama ini pengertian syirkah secara makna bahasa atau secara makna lughawi atau secara etimologi. Jadi syirkah menurut pengertian bahasa adalah kholatun nasibaini fasoidan, mencampurkan dua bagian fasoidan atau lebih, bihaitsu la yatamayyazul wahidu anil akhar, sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi ini pengertian syirkah menurut makna bahasa atau secara lughawi atau secara etimologi. Mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga ketika bercampur itu sudah tidak bisa dipilah-pilah lagi, ya, antara bagian satu dengan bagian dua atau bagian yang ketiga. Jadi campur sudah. Bayangkan kita mencampur kopi dengan gula misalnya, ya. Ketika itu dicampur itu sudah susah, ketika sudah menjadi kopi itu sudah tidak bisa dipilah-pilah lagi. Mana kopi, mana gula, itu berarti secara makna bahasa sudah terjadi syirkah, ya, pencampuran yang tidak bisa dipilah-pilah lagi antara dua unsur atau lebih. Nah, itu makna bahasa dari syirkah, ya. Kemudian secara syariat, syirkah memiliki pengertian akdun bainasnaini fa'aktsara yattafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdir ribhi.
Nah, adapun kalau syirkah menurut makna syariat artinya adalah akad ya antara dua pihak atau lebih yang keduanya ini bersepakat untuk melakukan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, itulah pengertian syirkah menurut terminologi atau secara istilah dalam syariat Islam, yaitu aqdun bainasnaini fa'aksaro, yaitu akad antara dua pihak atau lebih yattafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin, yang keduanya itu bersepakat untuk melakukan kegiatan usaha biqasdir ribhi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itulah pengertian syirkah dalam terminologi syariat Islam. Nah, contoh yang terkenal itu syirkah, walaupun syirkah ini nanti macam-macamnya banyak. Contoh yang terkenal itu biasanya adalah syirkah mudorobah namanya ya. Mudorobah itu satu pihak orang yang punya modal, satu pihak dia tidak punya modal, dia hanya punya tenaga, hanya bekerja. Nah, yang punya modal dia menyerahkan modalnya kepada pengelola namanya ya, pengelola modal untuk digunakan dalam kegiatan bisnis ya, misalnya jual beli, beli barang kulaan lalu dijual lagi. Nah, jadi itu contoh syirkah, namanya syirkah mudorobah, satu pihak pemodal, satu pihak pengelola modal. Ya, misalnya ada orang yang punya modal 10 juta, dia serahkan kepada temannya. Ini kita punya modal, ini saya serahkan modal saya 10 juta untuk usaha angkringan. Oh iya Pak, nanti kamu buat angkringannya sekitar 5 juta, yang 5 juta untuk kulaan jajan-jajan makanan. Oh iya Pak. Nah, nanti disepakati kalau ada keuntungan nanti dibagi dua, 50%, 50% ya. 50% dari keuntungan untuk yang punya modal, 50% untuk yang mengelola, yang jualan angkringan ya. Nah, itu contoh dari syirkah. Tapi ini contoh saja, karena yang namanya syirkah itu nanti ada banyak macamnya, ada 5 macam nanti untuk syirkah yang bertujuan untuk mendapat keuntungan ini. Ada syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudorobah, syirkah wujuh, sama syirkah mufawadoh. Ada 5, nanti kita uraikan. Nah, itulah yang disebut dengan syirkah menurut istilah syariat Islam. Kemudian berikutnya mengenai hukumnya. Secara syariat, hukum dari syirkah itu adalah jaiz atau mubah, artinya dibolehkan oleh syariat Islam ya. Dalilnya apa? Ada dalil dari as-sunnah atau al-hadis. Yang pertama dalam bentuk takrir dari Nabi SAW. Takrir itu bagian dari as-sunnah yang berupa persetujuan Nabi. Jadi Nabi melihat para sahabat melakukan suatu perbuatan atau perkataan dari sahabat, Nabi mengetahui dan Nabi tidak melarang. Nah, itu namanya mentakrir ya, memberikan persetujuan. Walaupun mungkin Nabi sendiri tidak melakukan. Nabi mungkin tidak melakukan sesuatu, tapi ketika ada sahabat yang melakukan, Nabi tidak melarang, itu artinya boleh berdasarkan sunnah atau berdasarkan hadis ya, walaupun mungkin Nabi sendiri tidak melakukan. Contohnya yang seperti ini, dulu di masa Nabi ada sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid, itu pernah memakan daging yang namanya daging biawak ya. Tapi biawaknya ini
biawak gurun ya, bukan biawak seperti di Indonesia. Biawak gurun, jangan keliru dengan kadal gurun ya. Jadi ini bukan, jadi yang dibolehkan oleh Nabi itu biawak gurun ya. Itu beda dengan biawak yang ada di Indonesia. Jadi spesiesnya beda. Nah, dulu Khalid bin Walid itu makan biawak gurun yang sudah dimasak ya. Mungkin dipanggang atau apa. Ya. Cek. Baik. Baik. Jadi Nabi dulu pernah melihat ada sahabat Nabi Khalid bin Walid itu makan daging biawak gurun, bahasa Arabnya itu dhob, ad-dhob. Ya. Nah, itu Khalid itu makan, tapi Nabi cuma diam aja, Nabi melihat Khalid makan. Terus Khalid bin Walid mengatakan, apakah ini haram wahai Nabi? Nabi mengatakan tidak. Cuma saya merasa jijik karena binatang itu tidak ada di kampung saya. Ya. Nah, itu contoh takrir. Jadi ada sahabat yang melakukan sesuatu, Nabi sendiri tidak melakukannya, tapi ketika Nabi melihat sahabat itu melakukan, itu Nabi tidak melarang. Nah, itu berarti biawak gurun atau bahasa Arabnya itu dhob, itu boleh atau halal secara syariat. Bagaimana Ustadz dengan biawak yang ada di Indonesia? Nah, itu nanti silahkan dicari di situs saya www.visilmi-kafah.com. Itu ada tulisan saya yang judulnya Hukum Sate Biawak di Indonesia. Ya. Jangan-jangan boleh ya, nanti silahkan dibaca sendiri. Ya. Kemudian ada dalil as-sunnah yang berupa sabda Nabi yang membolehkan syirkah. Jadi mungkin sebelum yang dalil yang nomor 2 sedikit saya jelaskan yang nomor 1 dulu. Bagaimana takrir Nabi itu bisa terwujud, bisa ada. Ya, mungkin kita mundur sedikit. Jadi pada suatu saat itu ada syirkah yang dilakukan oleh paman Nabi, yaitu yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib dengan salah seorang mitranya, ya, mitra syirkah atau bahasa Arabnya itu syarik, ya. Paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib itu dia punya modal, dia serahkan kepada syariknya. Ya, syarik itu mitra yang berakad dalam akad syirkah. Nah, paman Nabi yang bernama Abbas ini, Abbas bin Abdul Muthalib, dia menyerahkan modal tapi sambil memberikan syarat. Saya serahkan modal saya kepada kamu untuk melakukan kegiatan perdagangan, tapi ada 3 syarat, kata paman Nabi itu. Yang pertama, jangan kamu gunakan modal saya untuk berdagang makhluk yang bernyawa. Jadi nggak boleh dagang makhluk yang bernyawa. Jadi kalau dagang ya benda-benda mati, misalnya permadani atau makanan ya, bahan-bahan makanan kurma. Tapi nggak boleh berdagang makhluk bernyawa, misalnya onta, sapi, kambing, domba, nggak boleh. Kemudian yang kedua, paman Nabi mengatakan jangan kamu membawa barang dagangan melewati lautan. Jadi nggak boleh, ya, membawa barang dagangan lewat laut, nggak boleh. Yang ketiga, jangan membawa barang dagangan menuruni lembah. Lembah itu bahasa Arabnya al-wadi. Karena di lembah itu biasanya banyak orang, ada komunitas. Khawatirnya komunitas di situ ada begal atau perampok. Nah, paman Nabi lalu mengatakan kalau kamu melanggar syarat-syarat yang saya berikan dan nanti usahanya misalnya rugi, maka kamu harus mengembalikan modal itu. Nah, ini kemudian dilaporkan kepada Nabi, sampailah kepada Nabi bahwa paman Nabi dengan salah seorang temannya itu melakukan akad syirkah, dan Nabi mengetahui juga ada syarat-syaratnya. Nah, apa
reaksi Nabi, Nabi membenarkannya, Nabi tidak melarang. Jadi ketika Nabi tidak melarang itu berarti satu, Nabi membolehkan syirkah. Nabi membolehkan syirkah, dan yang kedua, Nabi membolehkan adanya syarat-syarat di dalam muamalah. Nah, syarat-syarat dalam muamalah ini yang sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tema tentang konsep akad di dalam muamalah, yaitu disebut dengan syarat ja'li, ya, syarat ja'li. Ada syarat syar'i, ada syarat ja'li. Kalau syarat syar'i itu syarat yang harus ada dalilnya di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, ya. Kalau syarat ja'li itu syarat yang dibuat sendiri oleh para pihak. Itu yang kalau dalam muamalah sekarang disebut dengan S dan K, ya, syarat dan ketentuan, atau bahasa Inggrisnya terms and conditions, ya, terms and conditions. Nah, jadi dari hadis itu yang pertama berarti Nabi itu mentakrir, ya, mentakrir itu menyetujui muamalah syirkah. Yang kedua, Nabi membolehkan adanya syarat-syarat di dalam syirkah, ya. Dan sebenarnya tidak hanya syarat-syarat dalam syirkah, ya, tapi dalam akad-akad muamalah secara umum, misalnya dalam jual beli, dalam dalam syirkah, dalam utang piutang, dalam ijaroh, ya, dan sebagainya. Nah, ini dalil yang pertama yang mendasari bolehnya syirkah. Yang kedua, ini ada hadis Nabi yang membolehkan syirkah yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu Nabi menyampaikan firman Allah, itu namanya hadis qudsi. Jadi ketika dalam hadis qudsi itu ada kalimat aku di sini maksudnya bukan Rasulullah, tapi aku ini adalah Allah. Ya, jadi kata ganti yang pertama aku atau saya itu kalau dalam hadis qudsi itu adalah Allah, ya. Nah, Nabi pernah bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana, aku. Nah, di sini aku ini maksudnya bukan Nabi tapi Allah, ya, karena ini namanya hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu lawannya namanya hadis nabawi. Jadi kalau hadis nabawi ada kata ana itu maksudnya Rasulullah, Nabi Muhammad. Tapi kalau hadis qudsi, ana itu adalah Allah, ya. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, qala Allahu ta'ala, Allah telah berfirman, ana, aku yaitu Allah, salisus syarikaini, adalah yang ketiga dari dua orang yang bersyirkah, malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Fa in khana kharajtu min bainihima. Kalau ada yang berkhianat, maka aku yaitu Allah itu keluar dari syirkah di antara keduanya. Jadi di sini ada kebersamaan dari Allah kepada orang yang bersyirkah. Tapi kebersamaan ini tentu maknanya bukan kebersamaan secara zat, tapi kebersamaan Allah dalam arti keberkahan. Jadi makna dari hadis ini adalah bahwa keberkahan dari Allah itu akan selalu menyertai dua orang yang bersyirkah selama yang satu tidak berkhianat kepada yang lain. Tapi kalau ada yang berkhianat, maka keberkahan Allah itu akan hilang, akan tercabut dari syirkah itu. Jadi maknanya demikian. Jadi hadis ini berarti membolehkan yang namanya syirkah, berarti ini sesuatu yang sah untuk kita jalankan. Nah, tetapi syirkah ini tentu tidak bisa dalam ajaran Islam hanya cukup boleh, ya, tapi para ulama itu membuat rambu-rambu supaya syirkah yang dilakukan oleh kita umat Islam itu tidak melanggar syariah. Nah, rambu-rambu itu nanti terwujud dalam bentuk yang namanya rukun-rukun dan syarat-syarat syirkah. Itu adalah sekumpulan rambu-rambu yang menjadi ijtihad para ulama
supaya syirkah yang hukumnya boleh ini tetap dalam koridor syariah, ya, tidak menyimpang. Nah, maka dari itu poin berikutnya adalah bagaimana rukun dan syarat syirkah. Jadi setelah jelas secara hukum pokoknya bahwa syirkah itu boleh, terus bagaimana ketentuan-ketentuannya. Nah, disinilah ada pembahasan rukun-rukun dan syarat-syarat syirkah. Rukun syirkah ini ada 3. Yang pertama adanya 2 pihak yang melakukan akad. Bahasa Arabnya akidani, 2 pihak yang berakad. Syaratnya adalah memiliki ahliyatut tasarruf, mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, ya. Jadi 2 pihak yang berakad ini kalau dalam syirkah itu istilahnya ada, ini kalau untuk syirkah mudharabah ya, yang paling umum biasanya sampel untuk syirkah itu, syirkah mudharabah itu namanya 2 pihak ini adalah sohibul mal atau robbul mal, yang memiliki modal. Itu istilah Arabnya ada 2, sohibul mal atau robbul mal. Nah, kalau bahasa Indonesia pemodal atau pemilik modal, atau bisa juga investor. Nah, itu pihak pertama. Pihak kedua itu kalau dalam bahasa Arab disebut amil, pakai ain ya, amil atau mudharib. Ya, kalau di Indonesia kan pengelola modal. Nah, ini ada syaratnya, yaitu memiliki ahliyatut tasarruf, kecakapan melakukan tindakan hukum. Nanti ada kriterianya, melakukan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum itu kalau diurai ada 3. Pertama, akil, berakal. Jadi bukan orang yang gila atau mengalami gangguan jiwa. Kemudian mumayyiz, minimal umur 7 tahun. Dan yang ketiga, mukhtar, yaitu bebas memilih. Dalam arti tidak dipaksa. Nah, itu yang disebut dengan ahliyatut tasarruf. Akil, mumayyiz, mukhtar, berakal, mumayyiz sekitar umur 7 tahun, dan mukhtar, bebas memilih dalam arti tidak dipaksa, ya. Nah, kemudian objek akad atau bahasa Arabnya ma'qud alaihi di dalam syirkah itu apa? Rukun yang kedua, yaitu mencakup pekerjaan dan garis miring atau modal. Jadi bisa pekerjaan saja, bisa modal saja, bisa berupa keduanya. Karena yang namanya syirkah itu nanti bentuknya bervariasi, ya. Ada yang hanya 2 orang bersyirkah, itu yang satu kerja, enggak ada modal. Ya, yang satu kerja, sama-sama bekerja tapi tidak ada modal yang dikontribusikan, nggak ada urunan modal, nggak ada. Itu yang disebut dengan syirkah abdan. Ya, syirkah abdan itu ya 2 orang atau lebih yang sama-sama bekerja, tidak ada modal. Misalnya 2 orang bersyirkah untuk berburu binatang. Yuk kita berburu mencari kijang, berburu kijang. Nanti kalau kita dapat binatangnya, kijangnya kita jual di pasar. Nanti duitnya kita bagi 2. Oke, setuju kata temennya, itu namanya ijab qabul. Berangkatlah mereka berdua ke hutan mencari kijang. Ya. Setelah dapat kijang, mungkin disembelih dulu, diolah dulu, kemudian dibawa ke pasar dalam bentuk daging dijual. Misalnya laku 1 juta rupiah, dibagi 2, 500.000 untuk si A, 500.000 untuk si B. Nah, ini namanya syirkah abdan. Jadi kerja dan kerja, tidak ada modal yang dilibatkan. Ya.
Kalau di Jawa mungkin sudah nggak ada ya binatang kijang yang menjadi buruan. Paling yang diburu di Indonesia yang masih ada diantaranya itu biasanya di luar Jawa. Saya pernah suatu saat itu ada kegiatan dakwah di Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya. Saya jalan lagi Palangkaraya ke arah utara kalau nggak salah itu ke daerah yang namanya Pangkalan Bun, ya. Nah di Pangkalan Bun itu saya itu pas suatu saat makan di warung itu ditawari sama ibu-ibunya, Pak Ustadz mau makan udang sungai atau ini daging kijang Ustadz gitu. Saya kaget kok daging kijang menjadi menunya gitu. Di Jawa nggak ada, ya udah Bu saya daging kijang. Gitu. Tapi udangnya juga, ya akhirnya dua-duanya. Karena udangnya itu gede-gede ternyata, ya di Kalimantan itu udangnya udang sungai besar-besar mungkin sedua jari ini ya. Nah, jadi itu ada udangnya, ada daging kijang. Ternyata di sana itu kijang itu menjadi binatang buruan di daerah Pangkalan Bun sana. Orang berburu di hutan, dijual di pasar, gitu. Ya, kalau di kita kan sudah nggak ada. Nah itu berarti contoh ya, sirkah itu bisa tenaga dengan tenaga, nggak pakai modal. Nah bisa juga yang satu itu punya modal, yang satu tenaga atau kerja. Yang tadi saya contohkan di awal ya. Orang punya modal 10 juta tapi dia enggak bekerja. Dia serahkan kepada temannya, silakan kamu jualan angkringan, nih saya kasih modal 10 juta. Temannya yang bekerja, yang pemodal dia tidak bekerja. Berarti ini objek akadnya satu pihak itu dia sharing modal 10 juta rupiah, satu pihak bekerja tidak sharing modal, ya. Nah ini yang disebut dengan sirkah mudharabah. Atau bisa jadi dua-duanya sharing, dua-duanya itu yang di-sharingkan itu sama-sama kerja dan sama-sama modal. Ya, misalnya satu orang punya uang 5 juta, yang kedua punya uang 5 juta dan dua-duanya kerja untuk melakukan bisnis angkringan misalnya ya. Jadi yang bermodal itu siapa? Dua pihak, bukan satu pihak, dua-duanya. Yang bekerja siapa? Tidak satu pihak, tapi dua-duanya juga bekerja. Jadi dua-duanya iuran modal, dua-duanya bekerja. Nah itu namanya sirkah inan namanya. Ya, makanya di sini objek akad di dalam sirkah ini bisa pekerjaan dan garis miring atau modal. Itu artinya bisa pekerjaan saja, atau mungkin pekerjaan dengan modal, bisa dua-duanya pekerjaan dan modal. Nah kemudian yang ketiga rukun syirkah itu adalah sigot atau ucapan ijab dan qabul. Ya, ijab itu penawaran, saya syirkahkan uang saya sebanyak 5 juta untuk syirkah jual beli apa gitu ya. Nanti pihak yang kedua mengatakan saya terima sirkahnya. Nah itu namanya ijab dan qabul ya. Nah dari rukun ini kemudian ada tambahan yang namanya syarat sah sirkah. Syarat sah sirkah itu ada dua. Yang pertama adalah objek akadnya berupa tasarruf ya. Kemudian syarat yang kedua, objek akadnya itu qabilun lil wakalah, bisa diwakilkan. Yang pertama objek akadnya itu berupa tasarruf. Ini adalah yang tadi ya, rukun yang kedua. Ya, jadi rukun yang kedua itu objek akadnya tadi kan bisa berupa pekerjaan, bisa berupa modal. Itu bentuknya, tapi dari segi istilah fikih itu namanya tasarruf. Jadi tasarruf terhadap tasarruf yang bentuknya perbuatan ya, atau tasarruf yang berupa perkataan ya. Jadi kalau tasarruf yang berupa perbuatan itu ya misalnya menerima barang ya. Ini contoh perbuatan ya, serah terima barang, atau misalnya mengadakan akad-akad
ya, ini berarti berupa tasarruf yang bentuknya perkataan. Karena tasarruf ini kemarin sudah kita bahas di materi yang berjudul konsep akad dalam muamalah. Jadi kalau ada teman-teman yang baru mengikuti, silahkan dilihat rekaman sebelumnya. Kemudian yang kedua syarat sah sirkah itu adalah objek akadnya dapat diwakilkan supaya keuntungan sirkah itu bisa dibagi bersama. Jadi ini menjadi satu prinsip yang penting di dalam sirkah, bahwa sirkah itu sebenarnya dasar akadnya, dasar adanya sirkah itu adalah wakalah. Jadi satu orang itu bisa mewakili yang lain, ya. Jadi ketika ada sirkah antara seorang pemodal tapi dia tidak bekerja, ketika dia menyerahkan modalnya kepada temannya, itu sebenarnya mewakilkan, ya, mewakilkan urusan pengelolaan hartanya tadi kepada temannya. Jadi prinsip wakalah ini ada di dalam sirkah, ya. Nah, jadi kalau sesuatu itu tidak bisa suatu perbuatan itu tidak bisa diwakilkan, itu berarti tidak bisa disirkahkan. Kok enggak stabil ya? Jadi sesuatu yang bisa disirkahkan itu ya sesuatu yang bisa diwakilkan, seperti jual beli tadi ya. Orang kulaan, barang-barang atau ya makanan, minuman, itu kan jual beli. Jual beli itu kan bisa diwakilkan, maka ini sah melakukan akad sirkah yang kegiatan sirkahnya ini jual beli, karena dalam jual beli itu ada atau dibolehkan orang itu mewakilkan, satu orang dengan orang mewakilkan kepada orang lain. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang itu tidak bisa diwakilkan. Nah, kalau tidak bisa diwakilkan ya berarti tidak bisa disirkahkan, ya. Misalnya ada beberapa orang yang dia itu sirkah dengan pekerjaan sirkah itu menjadi wakil, tapi wakil untuk perbuatan ibadah yang sifatnya fardu ain, ya. Ibadah yang fardu ain itu tidak bisa disirkahkan, ya, tidak bisa disirkahkan. Kenapa? Karena tidak bisa diwakilkan, ya. Misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kalau kita malas tuh nggak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Ya, saya lagi malas nih, tolong saya serahkan pada antum berlima, kerjakan sehari 5 kali atas nama saya loh. Itu nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau tidak semua ibadah, ada ibadah-ibadah yang bisa diwakilkan. Misalnya membeli hewan kurban, menyembelih hewan kurban, membagikan hewan kurban itu bisa diwakilkan. Jadi kalau misalnya ada 5 orang bersirkah menjadi panitia kurban, itu boleh. Ini saya punya duit 5 juta, tolong wakili saya. 1, membeli hewan kurban. 2, kamu sembelih. 3, kamu bagikan. Saya serahkan pada 5 orang, yang 5 orang itu bersirkah, ya. Apakah boleh? Boleh, karena yang namanya ibadah kurban itu tidak harus saya sebagai sohibul kurban itu menyembelih sendiri, itu tidak disyaratkan, ya. Jadi yang seperti itu bisa kita wakilkan kepada seseorang, boleh, atau kita wakilkan kepada sebuah sirkah juga boleh. Nanti ini saya wakilkan kepada kalian sebagai sebuah panitia, ini ujrohnya 1 juta. Nah 1 juta ini sebagai ujroh nanti dibagi hasilkan kepada para anggota sirkah. Nah itu boleh. Tapi kalau yang saya wakilkan itu ibadah yang fardu ain, itu tidak bisa disirkahkan. Saya malah lagi males sholat 5 waktu, diwakili kamu ya 5 orang, kamu mewakili saya sholat subuh, kamu duhur. Itu enggak boleh, karena tidak bisa diwakilkan sholat itu, ya. Baik.
Nah, macam-macam sirkah. Nah, macam-macam sirkah ini ada 5, tapi ini kemudian saya ringkas. Tapi sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu garis besarnya dulu. Jadi ini garis besarnya yang 5 itu yang ini ya. Nah, jadi secara garis besar sirkah itu ada sirkah amlak namanya, lalu sirkah akad. Nah, yang sirkah akad ini dibagi lagi menjadi 5. Sirkah inan, abdan, mudorobah, wujuh, mufawadoh. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya sirkah amlak. Sirkah amlak itu artinya apa? Sirkah amlak itu adalah kepemilikan bersama oleh 2 orang atau lebih pada suatu benda yang sama. Jadi benda yang sama, misalnya rumah, itu pemiliknya bukan 1 orang, pemiliknya mungkin 2, mungkin 3, tapi mereka memiliki secara bersama suatu barang. Nah, itu namanya sirkah amlak. Ya. Bisa yang bersirkah amlak ini misalnya suami dan istri, bisa bukan suami istri. Kalau sirkah amlak ini terjadi pada suami istri, nah itu yang disebut dengan istilah harta gono gini. Misalnya ada suami istri iuran membeli rumah harganya 1 miliar, istri iuran 500 juta, suami 500 juta. Beli kemudian terkumpulkan 1 miliar, kemudian membeli rumah. Nah, rumah itu milik siapa? Jawabannya milik bersama. Dalam istilah fikih disebut sirkah amlak. Dalam istilah bahasa hukum di Indonesia itu disebut harta gono gini. Jadi harta milik bersama suami istri. Tapi kalau bukan suami istri juga bisa, tapi namanya bukan gono gini ya, itu sirkah amlak saja. Misalnya kakak sama adik iuran 500 juta dapat 1 miliar beli rumah. Rumah itu milik siapa? Milik berdua, kakak beradik. Tapi tidak disebut harta gono gini, karena istilah harta gono gini itu hanya untuk kepemilikan bersama suami istri gitu. Tapi secara umum itu konsepnya sama, yaitu sirkah amlak namanya ya. Nah, kalau teman-teman ingin mendalami apa sih itu harta gono gini, nah nanti bisa dicari di situs saya www.fisilmi-kafah.com. Nanti cari gono gini, ya nanti akan ketemu ada pertanyaan yang terkait dengan gono gini. Atau kalau nggak masuk di situs saya, sebenarnya bisa juga dicari lewat Google ya. Jadi kalau teman-teman nyari tulisan saya di Google gono gini, tapi tambahkan kata kunci al Jawi. Jadi gono gini al Jawi, klik. Nah, nanti akan keluar tulisan saya tentang harta gono gini. Nah, itu ya. Jadi ini sirkah amlak ini yang pertama, tapi ini tidak kita bahas ya dalam kajian kita, mungkin bisa kita bahas pada tema lain ya, seperti misalnya tema waris ya. Jadi kalau nanti kita membahas tentang hukum waris, ini sirkah amlak ini menjadi satu pembahasan ya, satu bagian dari pembahasan hukum waris. Nah, cek. Nah, yang kedua itu namanya sirkah akad ya, yaitu akad antara 2 pihak atau lebih yang menserikatkan pekerjaan garis miring modal dan garis miring atau modal atau keuntungan ya. Nah, sirkah akad ini yang nanti ini kita perdalam, ada 5 macam itu ya. Ada yang namanya sirkah inan, sirkah abdan, sirkah mudorobah, sirkah wujuh, ada sirkah mufawadoh. Nah, 5 macam ini kemudian saya mencoba membuat rangkuman ya, rangkuman sebagai berikut ya. Jadi ini saya ringkas. Jadi di sini ringkasan macam-macam sirkah, walaupun ini tidak semua. Ini ada kolom nomor, kolom macam sirkah, kemudian kolom ketiga pihak pertama,
kemudian kolom pihak kedua, kolom pihak ketiga, lalu ini ada simbol K dan M. K itu simbol untuk kerja, K itu simbol untuk kerja, M itu adalah simbol untuk modal, ya. K kerja, M modal. Nah, kita mulai yang pertama, sirkah abdan. Abdan itu bentuk jamak dari badan. Badan itu ya badan, ya. Badan itu dalam bahasa Arab diserap dalam bahasa Indonesia menjadi badan, artinya tenaga, tidak pakai modal. Jadi pihak pertama kontribusinya apa? K, itu kerja. Pihak kedua juga K, kerja, ya. Jadi tidak ada modal yang diikut sertakan pada awal akad. Meskipun bisa jadi dalam sirka abdan ini bisa jadi nanti di tengah perjalanannya itu ada uang yang masuk. Tapi pada saat awal itu tidak ada modal yang diikut sertakan dalam sirkah abdan, ya. Nah, ini tadi sudah saya contohkan, misalkan dua orang yang berburu kijang, tidak ada modal yang disetor sama sekali. Itu adalah contoh sirka abdan. Contoh yang lain misalnya ada dua orang bidan. Bidan yang pertama, bidan yang kedua, ini mereka bersepakat kerjasama. Nanti kalau ada masyarakat, ibu-ibu yang mau melahirkan, kita berikan layanan. Nanti ongkosnya berapa? Ongkosnya nanti dikurangi biaya-biaya, alat-alat, bahan, ya. Nanti hasil bersihnya kita bagi dua. Nah, itu contoh. Jadi ada bidan, dua orang misalnya bekerja sama membantu orang yang melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan. Misalnya tarifnya 3 juta rupiah misalnya, ya, 3 juta rupiah. Setelah semuanya selesai dibayar 3 juta, seret. Nah, tapi 3 juta ini ternyata kan dipotong dengan untuk menyediakan alat-alat membantu persalinan segala macam, dipotong 1 juta misalnya, ya. Tersisalah 2 juta. 2 juta dibagi 2, ya. 1 juta untuk bidan yang pertama, 1 juta untuk bidan yang kedua. Nah, itu contoh, ya, sirka abdan antara bidan, ya, bidan, dua orang bidan yang bekerja sama melakukan membantu persalinan. Nah, itu, ya. Nah, ini secara syariat boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Nanti ada keterangannya secara detail setelah ini, tapi mungkin tidak saya buka. Hanya saya jelaskan aja secara umum, ya. Jadi salah satu syaratnya yang terpenting dalam sirka abdan ini bahwa pekerjaan yang disirkahkan itu syaratnya harus yang dibolehkan oleh syariat. Jadi kalau ada pekerjaan yang diharamkan, itu tidak boleh ada sirkah abdan. Misalnya berburu, tapi berburunya itu adalah babi hutan, bukan kijang. Dengan perjanjian misalnya kalau dapat babi hutan nanti dijual, kalau ada keuntungannya nanti dibagi 2, nah itu enggak boleh. Karena yang namanya babi hutan itu hukumnya haram untuk dijual belikan. Jadi tidak boleh dijadikan objek akad di dalam sirka abdan. Tapi kalau sekedar bukan untuk dijual, ya, berburu tapi berburu babi hutan untuk dibuang, dan itu bukan sirkah untuk mendapat keuntungan, ya itu boleh. Jadi bukan berarti terus berburu babi hutan dalam pengertian untuk membasmi hama itu enggak boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu berburu babi hutan dalam rangka bukan untuk dibuang tapi dijual. Nah, itu yang enggak boleh. Itu termasuk kalau itu diakadkan sebagai sirka abdan itu tidak boleh. Ya. Contoh yang lain yang tidak boleh itu sirkah abdan untuk melakukan perampokan. Itu enggak boleh. Ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kasus-kasus misalnya perampokan toko-toko emas, ya, itu hampir pasti dilakukan tidak mungkin sendirian. Itu mesti ada kerjasama tim. Ada anggota tim yang masuk ke toko emas,
ada yang berjaga di luar mengawasi, ada yang pakai motor yang siap jalan atau mungkin mobil. Jadi kalau secara syariah itu disebut sirkah abdan itu, ya. Karena mereka bekerja itu mungkin ya nggak pakai duit ya, tapi pakai alat yang sudah mereka miliki, ya. Tapi ini pekerjaannya itu merampok. Nah, ini nggak boleh, ya. Nah, jadi kalau yang seperti ini tidak dibolehkan, ya. Tapi kalau pekerjaan itu dibolehkan secara syariat ya berarti dibolehkan melakukan syirkah abdan, ya. Oke. Nanti detail-detailnya ada setelah ini, tapi mungkin kita percepat nanti pembahasannya. Yang penting ini Bapak Ibu memahami macam-macam syirkah ini ya. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua namanya syirkah inan. Jadi kalau syirkah inan ini pihak pertama dengan pihak kedua sama-sama berkontribusi kerja dan sama-sama berkontribusi modal. Jadi K plus M. Jadi K plus M. Pihak pertama K plus M, kerja dan modal. Pihak kedua juga K plus M, kerja dan modal. Ya. Jadi saya contohkan ada dua orang yang mau bikin angkringan. Dua-duanya mengumpulkan modal. Si A modal 5 juta, si B 5 juta. Kedua-duanya juga kerja. Kulaan membeli snacknya atau gorengannya, lalu menjual, ya, kulaan jual. Dua-duanya bekerja, ya, dua-duanya sharing modal. Nah itu berarti disebut dengan syirkah inan namanya, ya. Jadi dua pihak sama-sama kerja dan sama-sama kontribusi modal. Yang ketiga itu namanya syirkah mudharabah atau istilah lainnya, ini istilah lain dari mudharabah disebut kirab. Ini istilah lain. Jadi mudharabah istilah lainnya adalah kirab. Ini yang paling mendasar itu pihak pertama itu kontribusi kerja, pihak kedua modal K dan M. Ini yang tadi saya contohkan di awal ya. Tapi tidak hanya ini, ada varian-varian. Yang pertama variannya ini ada 3 atau sebenarnya lebih dari 3, ada 4 nanti. Ini yang pertama, varian yang pertama yang paling dasar itu seperti ini. Pihak pertama dia bekerja, tidak ada kontribusi modal. Pihak kedua dia kontribusi modal dan tidak bekerja. Ini pihak kedua. Nah, tapi ada varian yang lain, ini termasuk mudharabah juga. Dua-duanya kontribusi modal, dua-duanya, tapi yang bekerja salah satunya. Gitu. Jadi si A sama si B, yuk kita bikin angkringan. Si A modalnya 5 juta, si B 5 juta, tapi yang bekerja bukan dua-duanya, yang bekerja salah satunya. Nah ini disebut syirkah mudharabah juga. Jadi mudharabah itu jangan kita pahami secara sempit, itu cuma yang varian yang pertama, satu pihak bekerja tanpa modal, satu pihak modal tapi tidak bekerja. Itu benar, tapi bukan hanya itu yang namanya mudharabah ya. Bisa yang nomor 2 ini, dua-duanya kontribusi modal tapi yang bekerja salah satunya. Varian yang ketiga, dua pihak itu kontribusi modal, tapi yang bekerja itu pihak ketiga. Jadi si A modal 5 juta, si B 5 juta, tapi nanti yang mengelola itu pihak ketiga. Ya, ini juga termasuk syirkah mudharabah. Jadi syirkah mudharabah itu variannya banyak, tidak tunggal ya. Termasuk nanti ada satu jenis lagi variasi dari syirkah mudharabah yang ini masuknya adalah kategori syirkah wujuh. Nah mungkin saya jelaskan sedikit syirkah wujuh itu apa. Wujuh itu artinya tokoh masyarakat. Jadi syirkah wujuh itu artinya syirkah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat.
Sebenarnya akadnya ini K dengan K, pihak pertama bekerja, pihak kedua bekerja, ini sebenarnya sirkah abdan, cuma bedanya ini sirkah abdan ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, sehingga ada istilah khusus namanya sirkah wujuh. Nah ini ada pihak ketiga yaitu pedagang. Nah jadi ini pihak pertama dia bekerja, pihak kedua bekerja, nggak pakai modal. Apa pekerjaan mereka? Membeli barang dari pedagang secara utang, ya, membeli barang secara utang, kemudian mereka jual. Nanti ketika jual belinya itu sukses, ada keuntungannya. Nah nanti sebagian dari hasil penjualan itu digunakan untuk membayar utang kepada pedagang, keuntungannya dibagi dua. Nah itu sirkah wujuh untuk varian yang pertama, ya. Jadi antara pihak 1K, pihak 2K, kontribusinya tidak pakai modal, tapi mereka itu dipercaya oleh pedagang beli barang, ya. Misalnya beli batik, baju batik 10 buah. Satu batiknya, ini baju batik misalnya 100.000 misalnya, berarti utangnya 10 batik dikalikan 100, 1 juta, ya. Lalu dijual, tapi ini pembayarannya tempo, ya, dibayar 1 bulan lagi. Pedagangnya oke Pak, nggak masalah, nanti bayarnya nanti aja 1 bulan lagi. Nah lalu dua orang ini mereka jual, kulaannya 100.000, dia jual misalkan 200.000 satu buah baju batik. Misalnya laku semua, 10 kali 200 dapat duit 2 juta kan. 2 juta kan tadi utang 1 juta kepada pedagang. 1 juta diberikan kepada pedagang, Pak ini utang kami ya, seret. Berarti kan untung 1 juta. Nah 1 juta ini dibagi dua antara yang pihak pertama dan pihak kedua. Ada, jadi ini bentuknya ini sirkah wujuh, tapi sebenarnya mengacu kepada sirkah abdan, ya. Nah yang kedua, ada sirkah wujuh ini yang bentuknya pihak pertama dan pihak kedua ini kerja, tetapi mereka berakad dengan orang yang punya modal. Nah ini sebenarnya bentuk sirkah mudorobah sebenarnya, ya. Jadi sirkah mudorobah, cuma sirkah mudorobah ini dilakukan oleh tokoh masyarakat atau orang yang dikenal luas di tengah masyarakat, ya. Nah ini contoh bentuk, ya, bentuk sirkah wujuh yang dilakukan. Bisa yang pertama itu bentuknya berarti mengikuti bentuk sirkah abdan. Nah kalau yang kedua ini berarti sirkah wujuh yang kedua sebenarnya sirkah mudorobah. Kenapa disebut sirkah mudorobah? Karena cirinya sirkah mudorobah itu cirinya ada yang kontribusi modal tanpa bekerja. Itu ciri dari mudorobah. Jadi ciri mudorobah itu pasti selalu ada yang kontribusi modal tanpa bekerja. Itu ciri khas dari sirkah mudorobah. Contoh sirkah wujuh ini contoh yang pernah dilakukan oleh teman saya di Bogor. Itu ada teman saya yang melakukan sirkah dengan waktu itu almarhum Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber meninggal dunia ketika musim Covid. Tapi sebelum itu teman saya itu pernah bersirkah dengan beliau dalam bisnis yang namanya kegiatan bisnis properti syariah. Jadi Syekh Ali Jaber itu beliau tidak kontribusi modal tapi hanya kerja. Sementara teman saya dia itu kerja plus modal, ya. Jadi ya menggunakan sirkah mudorobah tapi memanfaatkan ketokohan dari Syekh Ali Jaber, ya. Nah itu contoh, ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ini beberapa deskripsi
Tapi mungkin ini akan saya percepat karena tadi sudah saya sampaikan rangkumannya ya. Jadi kalau sirkah inan itu kedua pihak itu kontribusi K dan M. K itu berarti kontribusinya kerja, M modal. Jadi pengelola sekaligus pemodal. Ini gambarnya seperti ini. Ada pengelola modal, ada pemodalnya. Ya, ini disebut dengan sirkah inan. Nah, ini beberapa ketentuan yang penting untuk kita pahami ya, terkait modal dan keuntungan atau kerugian. Dan ini sebenarnya berlaku umum, tidak hanya untuk sirkah inan tapi umum. Pertama, modal. Yang disebut modal dalam sirkah itu artinya adalah uang tunai. Jadi yang namanya barang itu bukan modal. Misalnya orang sirkah dia modalnya bentuknya kios atau toko. Nah itu bukan modal. Jadi yang disebut modal itu artinya adalah uang tunai. Uang misalnya 5 juta rupiah, 10 juta rupiah. Jadi kalau yang namanya barang, walaupun itu ada istilah teknis barang modal, itu kan ada istilah ya. Tapi itu kalau dalam pengertian sirkah dalam Islam itu tidak termasuk modal. Yang namanya modal itu ya uang tunai. Jadi barang itu tidak termasuk modal. Misalnya orang punya kios, punya motor atau mobil, ini tidak bisa dijadikan modal sirkah. Kecuali barang-barang itu dihitung nilainya atau dirupiahkan dan itu disebutkan di dalam akad sirkah, maka itu boleh. Tapi kalau tidak dirupiahkan dan tidak disebutkan pada saat akad sirkah, ini tidak boleh. Jadi ini jumhur ulama ya, pendapat mayoritas ulama bahwa yang namanya modal itu harus berupa uang tunai. Ya. Kemudian bagaimana persoalan keuntungan dan kerugian. Jadi kalau keuntungan didasarkan pada kesepakatan, kalau kerugian ditanggung oleh yang punya modal. Ini ketentuan umum untuk sirkah inan maupun jenis-jenis sirkah yang lain. Nah ini ada satu kaidah yang merupakan perkataan Ali bin Abi Thalib, tapi ini kemudian oleh para ulama ini kemudian dijadikan dasar untuk persoalan bagi untung maupun bagi rugi, profit sharing atau loss sharing. Ya, ini kemudian menjadi dasar. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-wadi'atu alal mali, kerugian didasarkan atas besarnya modal atau ditanggung oleh pemodal. Warribhu ala mastolahu alaihi, sedangkan keuntungan didasarkan pada kesepakatan mereka, yaitu pihak-pihak yang bersirkah. Ya. Jadi kalau kerugian itu ditanggung oleh yang punya modal. Atau kalau keduanya sama-sama kontribusi modal, kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Ya, saya ulang, kalau modalnya itu dari salah satu pihak seperti mudharabah, kerugian ditanggung oleh yang punya modal. Yang bekerja tidak kontribusi modal, dia tidak dibebani kerugian. Ya. Tapi kalau keuntungan itu didasarkan pada kesepakatan. Tidak didasarkan pada besarnya modal, tapi kesepakatan. Jadi ini artinya kalau rugi itu ada bagi rugi. Misalnya sirkah inan ya, si A kontribusi 5 juta, si B 5 juta, kedua-duanya kerja. Ini sirkah inan namanya. Jadi porsi modalnya kan 5 juta kan 50%, 50%. Andai kata satu saat rugi, ya ada tagihan 1 juta dan itu rugi sudah, modal sudah habis, tapi ada tagihan 1 juta rupiah. Nah ini siapa yang menanggung, yang bayar siapa? Jawabnya dua-duanya. Bagaimana pembagiannya?
sesuai porsi modal gitu. Modalnya kan 50% ya. Berarti ketika ada tagihan, berarti yang 500.000 dibayar si A, 500.000 dibayar si B. Tapi kalau keuntungan itu terserah, tidak selalu atau tidak wajib didasarkan pada besarnya modal. Tadi si A dan si B 5 juta, 5 juta. Kalau misalnya ada keuntungan, apakah wajib 50% dari keuntungan untuk si A, 50% untuk si B? Jawabannya tidak. Tidak wajib begitu. Jadi bisa begini. Si A mendapat 40% dari laba ya, bukan dari modal. 40% dari laba. Si B 60% dari laba. Tapi modalnya sama, 50-50. Itu boleh. Jadi tidak harus atau tidak wajib yang namanya bagi hasil itu selalu sama dengan besarnya modal masing-masing. Tidak harus. Tapi kalau bagi rugi harus. Ya. Jadi kalau dalam bagi rugi wajib mengacu pada besarnya modal, tapi kalau bagi hasil, bagi untung sesuai kesepakatan, bisa sama dengan porsi modal, bisa beda. Berikutnya ini sirkah abdan. Nah, sirkah abdan ini seperti ini, hanya pelaksana dalam arti bekerja ya. Orang bekerja dengan kerja, tidak ada modal yang dilibatkan. Tapi tidak adanya modal ini bukan berarti dari awal sampai akhir dalam sirkah abdan ini, bukan berarti kemudian tidak ada uang yang masuk. Bisa jadi ada uang yang masuk di tengah-tengah mereka bekerja. Sebagai contoh misalnya ada sirkah abdan antara seorang ustadz dengan seorang IO, ya. Mereka menyelenggarakan kelas online. Gak ada uangnya, pokoknya yang satu mengajar, menyampaikan materi di kelas online, yang satu IO, pokoknya dia membuat publikasi macam-macam, ya, menyediakan Zoom. Lah mereka kemudian buka pendaftaran, siapa yang mengikuti kelas online. Nah misalnya nanti dalam satu kelas online itu ada satu sesi, satu sesi saja, tidak banyak-banyak, satu sesi dengan pembayaran dari peserta misalnya untuk satu sesi itu 100.000. Nah nanti misalnya ada peserta yang daftar 100.000 kali 10, berarti kan ada uang yang masuk nih ya, 100.000 kali 10 misalnya dapat masuk uang 1 juta. Ya, jadi ini awalnya kan sirkah abdan, tapi ini enggak pakai modal di awal, tapi menyelenggarakan kelas online berbayar, ada uang yang masuk. Nah, uang yang masuk ini nanti digunakan untuk biaya-biaya, ada digunakan untuk biaya Zoom-nya, mungkin ada biaya yang lain-lain ya, tenaga administrasi. Nanti kalau misalnya setelah selesai 1 juta dipotong misalnya tinggal 800, misalnya disepakati di awal itu hasilnya dibagi 2 antara ustadz dengan IO, berarti ini 800.000 dibagi 2, 400.000 untuk ustadznya, 400.000 lagi untuk IO-nya ya. Jadi ini sirkah abdan itu artinya sangat dimungkinkan yang di awal itu tidak ada modal yang diikut sertakan, tetapi karena kegiatannya itu menarik peserta berbayar, itu nanti akhirnya ada uang yang masuk. Nah uang itu kemudian digunakan biaya kegiatan, nanti ada sisanya. Nah sisa itulah yang menjadi keuntungan yang ini kemudian dibagi. Ya, nah ini sirkah abdan itu tidak selalu tadi tidak pakai uang, bisa jadi memang awalnya tidak ada uang yang dijadikan modal, tapi di tengah kegiatan itu sangat dimungkinkan bisa ada uang yang masuk. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan mengenai syarat-syaratnya ya. Nah, sirkah mudharabah. Sirkah mudharabah ini ada beberapa varian.
Ada yang antara pemodal dengan pengelola modal, ada yang bentuknya yang varian yang nomor 2 seperti ini. Jadi yang satu pemodal, yang sebelah kanan ini pengelola sekaligus pemodal, ya. Lalu ada varian yang ketiga itu yang seperti ini, ya. Jadi ada 2 pemodal kemudian bergabung dengan seorang pengelola modal. Mereka membuat suatu syirkah, ya. Nah, nanti kita share ya materinya, Bapak Ibu, nggak usah menggambar. Ya, nanti materinya insya Allah kita share semua untuk para peserta. Oke. Jadi syirkah mudharabah itu seperti itu. Nah, ini sedikit yang saya tambahkan. Dalam syirkah mudharabah, kalau ada kerugian, bagaimana? Siapa yang menanggung kerugian? Kalau terjadi kerugian secara alami, ya, itu yang menanggung itu hanya pemodal. Jadi pengelola modal yang bekerja tadi tidak menanggung kerugian, tidak bisa dimintai uang untuk mengganti modal yang hilang, ya. Tetapi kalau kerugian itu karena dia lalai atau melanggar syarat-syarat, maka dia berarti ikut menanggung kerugian, ya. Seperti tadi saya jelaskan di awal, paman Nabi dia menyerahkan modal kepada mitranya. Ini uang saya serahkan kepada kamu sebagai modal. Tapi syaratnya 3, jangan berdagang makhluk bernyawa. 2, jangan membawa barang dagangan melewati lautan. 3, jangan membawa barang menuruni lembah. Kalau kamu melakukannya dan rugi, maka kamu harus mengembalikan modal. Nah, gitu. Jadi kalau melanggar perjanjian ya harus mengganti modal yang dia pegang. Tapi kalau kerugian itu terjadi secara alami, tidak ada pelanggaran, syarat-syarat tidak ada yang dilanggar, ya berarti yang menanggung kerugian itu ya pemodal, ya, pengelola modal tidak bisa dibebani untuk ikut menanggung kerugian. Nah, ini syirkah wujuh tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini syirkah wujuh yang pertama, ini ada 2 pihak yang pengelola, artinya pengelola modal dia hanya kontribusi kerja dengan kerja, kemudian satu pihak itu M, ya, modal. Ini berarti sebenarnya adalah syirkah mudharabah. Kemudian satu lagi tadi yang bentuknya seperti ini gambarnya, jadi pengelola dengan pengelola dia tidak ada modal yang disertakan, dia membentuk syirkah abdan. Dia berjual beli dengan pedagang, membeli barang secara utang, nanti barangnya dijual oleh syirkah ini. Kalau barangnya laku, sebagian uangnya untuk membayar pedagang tadi dan sebagiannya nanti kelebihannya tadi atau keuntungannya dibagi, ya. Itu tadi sudah. Nah, oke. Ada sedikit tambahan mengenai syirkah wujuh, ya. Jadi syirkah wujuh itu syaratnya tokoh yang bersyirkah itu mempunyai kredibilitas finansial. Ini nggak tahu mungkin sudah ada atau belum di PowerPoint saya, tapi ini tambahan yang penting. Jadi orang yang tokoh masyarakat yang itu menjadi bagian dari syirkah tadi, syirkah wujuh itu ada syaratnya, bukan setiap tokoh, ya, yaitu harus mempunyai kredibilitas finansial atau bahasa Arabnya itu fiqh maliyah. Fiqh itu kepercayaan, maliyah yang bersifat finansial, atau saya terjemahkan mempunyai kredibilitas finansial. Artinya walaupun seseorang itu tokoh, tapi dari segi finansial itu dia sering one prestasi. Kalau utang janji tanggal sekian dibayar, enggak bayar, berarti sering one prestasi atau ingkar janji. Berarti kalau seperti ini disebut tidak mempunyai fiqh maliyah,
atau kredibilitas finansial. Jadi kalau seperti ini tidak sah untuk melakukan sirkah wujuh. Ya, jadi tidak sembarang tokoh, tapi carilah tokoh yang jujur, ya, bukan tokoh yang suka berbohong atau suka menipu, ya. Oke. Nah, yang terakhir ini sirkah mufawadoh. Sirkah mufawadoh adalah dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sirkah. Tapi sebenarnya tidak semua, ya, bisa sebagian, bisa semuanya. Tapi intinya sirkah mufawadoh itu menggabungkan sirkah dengan sirkah. Bisa sirkah mudorobah misalnya dengan sirkah inan, sirkah abdan dengan sirkah mudorobah, dan seterusnya. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kalau detail-detailnya kayaknya ini masih ada satu lagi, tapi mungkin waktunya ini kayaknya minggu depan deh ya. Berakhirnya sirkah ini kayaknya masih cukup panjang materinya. Ada 9 sebab berakhirnya sirkah. Ya, mungkin nanti kita lanjut saja pada Senin depan, karena khawatirnya nanti bisa terlalu panjang, kita kurang dialog. Ya, sementara itu dulu. Baik, jazakumullah khair Ustadz Siddiq yang sudah memberikan materi awal tentang syirkah. Sebelum tanya jawab, ini ada yang sudah mau syirkah? Ustadz Tommy? Atau Ahwat ada yang mau syirkah? Ini kayaknya masih banyak yang jomblo Ustadz. Jadi siap syirkah Ustadz. Oh, kalau itu lain. Naksir lalu menikah. Oh iya. Nggak usah pacaran ya. Ya Mas Ridho. Baik, silahkan di rekan-rekan offline, Ikhwan maupun Ahwat yang mau bertanya, silahkan. 1, 2, 3. Sementara 3 dulu, dan karena keterbatasan waktu mungkin 1 penanya, 1 pertanyaan. Silahkan, siapa dulu tadi, Mas Budi ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpel aja Ustaz, mengenai tadi sekilas membahas bagi hasil ya Ustaz ya, antara si pemodal sama pengelola. Nah, itu hanya yang dicantumkan hanya berupa keuntungan saja dan kerugian tadi. Lalu kalau misalkan mereka bersepakat, misalkan dari 100% menyisihkan 10% untuk misalkan untuk sedekah, disedekahkan langsung, itu apakah dicantumkan dalam akadnya atau itu diserahkan ke masing-masing, yang tercantum di akad hanya porsi keuntungan saja di luar dari ya amal jariah yang ingin mereka lakukan. Seperti itu aja Ustaz. Ya baik, silakan Mas yang di belakang tadi yang pakai peci. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja saya bertanya mengenai Namanya siapa Mas? Mas Penta saya. Penta. Ya. Oh ya. Dari Jogja. Saya langsung bertanya mengenai sirkah abdan. Itu kan kerjasama antara kerja dengan kerja. Langsung saya contohkan misalnya tukang batu kerjasama dengan tukang batu yang lebih ahli. Itu kan pertama, apakah itu bisa dikatakan sebagai sirkah abdan? Sirkah abdan kan tadi dikatakan tanpa penyertaan modal ya. Tapi pada prakteknya kan akan muncul biaya. Misalnya yang saya tukang batunya yang ahli ya, ngajak masih ada proyek bangun pagar. Oke, pagar mungkin biaya semuanya dari yang memberi proyek. Tapi saya jemput masnya pakai motor, keluar bensin. 1. Kedua, saya bawa alat-alat sendiri, ya, itu saya hitung sewa, maunya saya. Mati Mas Ridho. Ya, maaf, terima kasih, ini lebih keras ya.
Itu kan iya, sirkah abdan 2 orang saling bekerja sama, kerja dengan kerja kan bukan berarti tanpa modal sama sekali, ya ini mungkin keluar biaya. Langsung saja, bisakah biaya-biaya yang keluar tadi itu istilahnya untuk kasbon, nanti kalau sudah ada pemasukan dimintakan ganti. Jadi itu apakah termasuk untuk proporsi bagi hasilnya atau cukup hasil dikurangi modal yang tadi diklaimkan. Kalau ngeklaim apakah harus disepakati di awal, misalnya saya beli bensin, tak tulis atau nanti dikira-kira saja. Kurang lebih seperti itu Ustadz. Intinya sirkah abdan tidak sama sekali tanpa modal, tapi akan ada keluar biaya bagaimana cara mengimplementasikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan kerugian untuk syirkah mudharabah. Bagaimana dengan keuntungan syirkah mudharabah yang 2 pemodal 1 kerja? Gimana Itu Bu? keuntungan syirkah mudharabah yang 2 pemodal 1 kerja. Yang 2 pemodal 1 kerja, pihak ketiganya kerja. Yang 2 pemodal dan 1 pekerja. Iya, Nama siapa Mbak? Sarah. Yang pertama tadi namanya belum tercatat. Ustadz Budi, Mas Budi. Mungkin satu lagi bisa. Ini ada yang dari titipan pertanyaan di WhatsApp Ustadz. Terkait Dari nama siapa? gimana Pak? Nama Namanya Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman Al, biasanya ada Al-nya karena Abdurrahman itu banyak. Ada Abdurrahman Iya. Al-Maliki. Terkait pembentukan lembaga filantropi atau yayasan, pakai akad apa dan batasan mengambil biaya operasional, apakah bisa disamakan dengan amil? Jazakumullah khair Ustaz. Oh, yang pertama tadi, bentar, intinya apa tadi pertanyaannya? Ustadz Budi, yang 10% itu misalkan dari keuntungan net profit dialokasikan untuk sedekah, apakah itu harus diakadkan di awal juga itu Ustaz? Oke ya, ini saya catat. Baik, ada 4 penanya. Pertama dari Pak Budi, kedua dari Pak Penta, ketiga dari Bu Sarah atau Mbak Sarah, kemudian yang keempat dari Pak Abdurrahman. Ya. Yang pertama dari Pak Budi, bisakah disepakati di dalam syirkah itu 10% profit itu nanti untuk dikeluarkan sebagai sedekah, baru nanti sisanya dibagi untuk 2 pihak. Jawabannya boleh asalkan ridho, nggak ada masalah. Ya. Kenapa kok boleh? Karena berarti 10% itu sebenarnya kan hak kan, tapi haknya itu dilepaskan, diberikan sebagai sedekah. Nah, jadi pertanyaannya, kalau tadi apakah boleh 10% dari profit itu untuk sedekah, itu dengan kata lain
apakah boleh seseorang itu melepaskan haknya? Dalam syariah Islam, melepaskan hak itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariah. Ya, melepaskan hak itu namanya. Nah, melepaskan hak itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan at-tanazul anil haq. Ya, at-tanazul anil haq. Melepaskan hak itu boleh. Contoh misalnya istri punya hak mendapat nafkah dari suaminya, itu hak. Misalnya per bulan dapat nafkah misalnya 5 juta. Terus suatu saat istrinya itu dapat warisan. Dapat warisan misalnya 50 juta. Nah, ketika dapat 50 juta itu dia bilang pada suaminya, "Mas, untuk bulan ini saya nggak usah dikasih nafkah, nggak apa-apa." Oh ya sudah, suaminya bilang begitu. Apakah boleh istrinya itu tidak meminta haknya? Jawabannya boleh, karena kalau bagi suami nafkah itu memang wajib. Suami wajib hukumnya memberikan nafkah, tapi bagi istri itu hak. Jadi dia mau mengambil silahkan, mau tidak mengambil ya silahkan. Itu namanya tanazul anil haq. Jadi kalau istri pada suatu waktu dia tidak mengambil haknya, itu boleh, tidak ada masalah. Ya. Contoh yang lain misalnya dalam pembagian waris. Seorang ayah meninggal yang menjadi ahli waris misalnya istrinya dan 4 anak. Anak itu 1 laki-laki, 3 perempuan. Tapi dari yang 4 ini ada yang kaya sekali. 4 anak ini ada salah seorang yang memang dia sudah kaya, lalu dia bilang kepada ahli waris, ibunya sama saudara-saudaranya, "Ini untuk hak saya, dalam waris ini saya tidak mengambil, silakan dibagi untuk yang lain." Apakah boleh? Boleh, karena yang namanya harta waris bagi ahli waris itu sifatnya adalah hak. Yang namanya hak itu boleh dia ambil, boleh tidak. Ya. Jadi kalau dia tidak mengambil haknya itu boleh, nggak ada masalah. Nah, itu yang disebut dengan tanazul anil haq, ya, itu dalam syariah Islam itu dibolehkan. Nah, jadi kalau kita kembalikan pada kasus bagi hasil, adanya bagi hasil itu ketika diberikan kepada yang pemodal atau pengelola modal itu adalah hak bagi dia. Ya, kalau hak itu dia ambil boleh, kalau dia lepaskan sebagian juga boleh. Misalnya disepakati 10% dari profit itu dipotong dulu untuk sedekah. Nah, kalau ridho boleh. Jadi catatannya selama itu hak itu dilepaskan dengan keridhoan itu tidak ada masalah. Jadi dari 100% profit yang 10% itu diberikan sebagai sedekah. Yang dibagi berarti hanya yang 90%. Itu kan berarti ada suatu hak yang mestinya dia bisa peroleh tapi tidak dia ambil. Nah, itu yang disebut dengan tanazul anil haq, ya, itu hukumnya boleh, tidak ada masalah. Nah, jadi itu ya saya kira jawaban untuk yang pertama dari Pak siapa tadi? Pak Budi ya. Tapi intinya itu harus ada kesepakatan di awal. Tidak bisa sepihak atau baru muncul kesepakatannya itu setelah ada profit. Enggak boleh. Jadi harus disepakati di awal supaya kedua pihak ini sama-sama ridho, tidak ada yang merasa terpaksa, ya. Kemudian yang kedua dari Pak Penta, misalnya ada Sirka Abdan, tukang batu senior dan tukang batu junior. Itu kan ada alatnya Ustadz, ada motor yang perlu bensin, ada alat-alat untuk kerja sebagai tukang batu. Nah, bisakah ini kemudian ketika ada alat yang digunakan perlu biaya, misalnya bensin untuk motor, ini apakah nanti bisa diklaim sebagai biaya produksi yang mengurangi profit
atau bukan mengurangi profit, mengurangi pendapatan, baru nanti dipotong, baru profit. Jawabannya itu tergantung kesepakatan berdua. Jadi bisa jadi biaya-biaya yang muncul itu dianggap tidak bisa mengurangi pendapatan, itu boleh, ya. Artinya memang kembali kepada murni syirka abdan. Jadi walaupun syirka abdan itu kerja dengan kerja, tapi memang pada faktanya memang perlu alat, perlu sarana yang itu bisa jadi mengeluarkan biaya, atau bisa jadi disepakati itu dianggap itu tidak menjadi biaya, ya ditanggung masing-masing aja. Jadi bisa disepakati walaupun itu ada alat-alat yang membutuhkan biaya, tapi disepakati itu tidak menjadi biaya produksi, itu bisa disepakati. Atau disepakati bahwa itu mengurangi biaya produksi, tidak ada masalah. Jadi bisa dianggap itu nol, ya, tidak ada klaim biaya produksi, atau bisa juga diklaim nanti berarti mengurangi keuntungan, bukan mengurangi keuntungan, mengurangi pendapatan, ya. Jadi nanti pendapatan kalau misalnya disepakati bensin nanti diganti, berarti nanti pendapatan atau omset dipotong dulu dengan biaya-biaya produksi. Misalnya tadi ya, motor mungkin perlu bensin, nah itu dipotong dulu bensin, ya. Atau misalnya kalau tukang batu mungkin perlu alat-alat, ya. Nah, jadi itu bisa disepakati bahwa itu mengurangi pendapatan. Nanti setelah dikurangi ada profit, keuntungan yang bersih, sisa bersih. Nah, itulah yang dibagi hasilkan. Jadi saya kira itu bisa dua-duanya. Jadi bisa dipilih, bukan dua-duanya. Bisa dipilih bahwa alat-alat tadi itu atau sarana-sarana yang membutuhkan biaya itu bisa dianggap itu tidak mengurangi pendapatan, atau bisa disepakati itu mengurangi pendapatan. Itu silahkan. Yang penting adalah di dalam sirkah abdan ini itu tidak mengeluarkan biaya dalam arti uang tunai. Memang tidak ada uang tunai yang di-share kan gitu. Hanya menggunakan alat, yang alat itu seperti sepeda motor itu bisa diklaim bensinnya, bisa tidak. Itu tergantung kesepakatan. Nah, disinilah berlaku satu hadis Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi kaum muslimin itu melakukan muamalah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan di antara mereka. Illa syarton ahala haroman au harroma halalan, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi itu bisa disepakati, ya, apakah murni sirka abdan atau itu bisa dalam bentuk seperti tadi. Kalau ada alat atau sarana yang berbiaya itu dipotong dulu, ya. Oke. Berikutnya yang pertanyaan ketiga dari Bu Sarah. Bagaimana Ustadz pembagian keuntungan untuk syirkah mudharabah yang bentuknya itu ada dua pemodal di satu pihak, kemudian ada satu pekerja di pihak lain. Ya, berarti nanti ada kesepakatan yang sifatnya bisa dua level, ya. Jadi yang pertama itu kesepakatan antara dua pemodal dengan pengelola. Misalnya 50-50, ya. Nah, ketika 50% ini dibagi untuk dua pemodal, nah ini di dalam internal mereka itu ada kesepakatan lagi, dua pemodal ini pembagian keuntungannya bagaimana gitu. Kalau tidak ada kesepakatan, kalau nggak ada kesepakatan, maka asumsinya adalah 50-50 gitu. Tapi kalau ada kesepakatan yang berbeda, ya kesepakatan berbeda itu yang diberlakukan, karena bisa jadi modalnya sama, bisa berbeda, ya. Saya kasih contoh, misalnya ada sirkah mudharabah yang bentuknya modalnya dari dua pihak, misalnya 1 juta rupiah dari si A, 1 juta rupiah dari si B, terkumpul 2 juta, lalu diserahkan kepada si C untuk kegiatan perdagangan misalnya, ya. Disepakati antara pemodal dua tadi dengan pengelola misalnya 50-50
misalnya mendapat keuntungan 500.000. Berarti 500.000 itu 50-50, 250.000 untuk yang pengelola, ya. Yang 250.000 ini untuk dua pemodal. Nah, dua pemodal itu tergantung, kalau memang mereka nggak ada kesepakatan, itu asumsinya itu dibagi setengah-setengah, kecuali ada kesepakatan lain, misalnya 40-60 terserah atau berapa. Jadi ada cara perhitungan bagi hasil yang bertahap kalau bentuk sirkahnya seperti tadi. Oke ya, jelas? Berikutnya yang pertanyaan keempat dari Ustadz Abdurrahman, bagaimana kalau untuk lembaga filantropi ini menggunakan akad apa dan besarnya biaya operasional itu berapa persen dari uang yang dikumpulkan? Ada dua pertanyaan berarti ya. Jadi lembaga filantropi ini bisa menggunakan sirka abdan, itu bisa ya. Jadi tidak ada modal sama sekali. Mungkin ada kantor atau apa, tapi bisa jadi kantor itu tidak dihitung atau tidak dianggap biaya yang mengurangi pendapatan ya. Atau bisa jadi dalam bentuk sirkah-sirkah yang lain. Ya, kalau tadi saya contohkan sirkah abdan, mungkin bisa jadi lembaga filantropi ini sudah cukup besar, memerlukan modal yang besar untuk operasionalnya. Ya, jadi bisa menggunakan mungkin sirkah abdan bisa, atau mungkin sirkah mudharabah juga bisa, atau sirkah inan. Ya. Jadi dua pihak kerja, sama-sama kerja, dua pihak sama-sama modal. Ya. Nah, jadi lembaga filantropi ini bisa menggunakan sirkah yang bisa dipilih dari berbagai macam sirkah itu, ya. Mungkin sirkah abdan, mungkin bisa inan, mungkin bisa mudharabah, ya, bisa dipilih dari alternatif itu, atau mungkin sirkah yang lain, ya. Tapi paling tidak yang bisa dipilih itu yang paling utama itu tiga itu, sirkah abdan atau inan atau mudharabah. Nah, kemudian besarnya biaya operasional yang itu dipotong dari uang yang masuk itu secara syariah itu setahu saya tidak ada ketentuan yang baku. Misalnya maksimal 12,5% itu tidak. Jadi ini dikembalikan kepada kesepakatan antara lembaga filantropi dengan masyarakat yang menyumbang. Jadi itu kesepakatan di antara berdua itu, yaitu lembaga filantropi dengan masyarakat, itulah yang menjadi ketentuan. Ya. Walaupun biasanya kalau mengikuti regulasi dari pemerintah itu biasanya lembaga-lembaga yang non agama itu potongannya 10% dari uang yang masuk itu untuk biaya operasional, itu untuk lembaga filantropi non agama. Tapi kalau yang lembaga filantropi agama itu biasanya 12,5%. Ya. Tapi ini sebenarnya tidak mengikat. Tidak harus seperti itu, ya. Yang penting itu ada kesepakatan yang jelas di awal antara lembaga filantropi dengan masyarakat. Jadi dideklar, disampaikan di awal secara terbuka bahwa kami misalnya lembaga bla bla bla, nanti dari dana yang masuk kepada kami akan kami potong misalkan 5% untuk biaya operasional. Jadi memang harus ada declare di awal. Yang itu kalau disepakati mereka nyumbang kan, kalau nggak sepakat ya nggak nyumbang, gitu aja. Tapi tidak ada batas misalkan maksimal 12,5%, yaitu 1/8, dengan asumsi bahwa kalau zakat itu 100% dari 8 golongan, 1/8-nya itu berarti 12,5% untuk amil, itu tidak mengikat, itu tidak wajib demikian. Jadi berlakulah kaidah atau di dalam hadis yang berlaku umum tadi, al-muslimuna inda syurutihim atau ala syurutihim. Jadi kaum muslimin itu bermuamalah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang mereka sepakati gitu. Illa kecuali syarton ahalla haraman au harrama halalan, kecuali
syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu saja batasannya, ya. Jadi ini saya kira yang sementara yang bisa saya jawab. Jadi kalau dua pertanyaan tadi, kalau lembaga filantropi itu akadnya apa? Jadi akadnya terserah, bisa mengambil salah satu dari bentuk-bentuk syirkah yang ada. Bisa syirkah abdan, bisa syirkah inan, atau mungkin syirkah mudorobah. Itu yang paling utama yang bisa dipilih. Ya, kemudian berapa besarnya potongan untuk biaya operasional? Jawabannya secara syariah itu tidak ada batas maksimal yang baku, tidak ada. Jadi itu disesuaikan saja dengan kesepakatan yang harus dideklar di awal antara lembaga filantropi itu dengan masyarakat. Ya, dideklar sejak awal dengan jelas bahwa setiap uang yang masuk nanti akan dipotong biaya operasional misal 10%. Jadi kalau mereka tahu ridho ya nyumbang. Itu berarti ketika nyumbang itu asumsinya dia masyarakat itu sudah tahu aturannya bahwa tidak semua uang yang masuk itu nanti akan disalurkan kepada pihak-pihak yang menerima sumbangan. Bisa jadi itu kurang gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini nanti akan kita kaji dalam materi khusus karena ini juga banyak pertanyaan. Nah, barangkali nanti bisa kita kaji secara lebih detail pada kesempatan berikutnya. Tapi ini paling tidak nih jawaban secara garis besar dulu aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Siddiq. Semoga Allah jaga Ustadz Siddiq dan keluarga agar sehat selalu, agar terus bisa membersamai umat dan mencerdaskan umat. Dan jangan lupa untuk like, share video kajian ini di Sakofah Fikih ya, akun YouTube. Nanti bisa di-share materi-materi yang sangat bermanfaat karena materi fikih muamalah maliyah ini menjadi salah satu materi yang masih banyak kurang dipahami ya di tengah-tengah umat, padahal ini ada sesuatu yang penting ya. Jadi terus istiqomah hadir di acara ini, insyaallah kita jumpa kembali di Senin depan di tempat dan waktu yang sama. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Siddiq dan para jamaah semua. Semoga Allah balas dengan surga tanpa hisab di yaumil akhir kelak atas semua aktivitas ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.